Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, di mana tentang budaya positif ini yaitu mengenai tentang kedisiplinan siswa, ya, mulai dari asuh siswa, pengamanan siswa, baik itu di sekolah atau di luar sekolah. Nah, untuk itu kita harus mengetahui apa itu tentang disiplin positif, ya. Jadi disiplin positif itu suatu pendekatan dalam mendisiplinkan anak, ya, atau individu dengan menggunakan strategi yang berfokus pada pembelajaran, komunikasi dan memahami kebutuhan serta perasaan anak, ya. Daripada hanya mengandalkan hukuman atau sanksi negatif, tujuan dari disiplin positif adalah mengajarkan anak atau individu untuk bertanggung jawab dan memiliki nilai kebajikan. Ya. Jadi untuk saat ini mungkin termasuk saya sendiri selalu mengandalkan hukuman dan sanksi negatif terhadap anak. Nah, nanti setelah ada penerapan ini ada supaya ketika anak mendapatkan misalnya melanggar, nanti kita akan mengajak anak terus diskusi untuk memiliki tanggung jawab. Nah, kemudian ada itu motivasi perilaku. Ya, jadi menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, jadi hukuman dan penghargaan. Jadi ada hukuman dan penghargaan. Terkadang penghargaan itu jadi kenapa? Jadi satu, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, pertama, apa yang akan saya terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia kedua itu mendapat penghargaan dan imbalan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Jadi sebenarnya itu imbalan atau penghargaan itu terkadang kurang baik. Nah, kemudian selanjutnya menjadi diri mereka yang diinginkan dalam menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi ini akan bertanya, apakah menjadi orang seperti apabila saya melakukannya? Jadi ada seorang bertanya, mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal dan bukan eksternal. Nah, selanjutnya ada posisi kontrol guru, ya. Nah, jadi ini yang akan kita terapkan dalam disiplin positif. Pertama, posisi penghukum. Jadi ketika anak ada yang melanggar, otomatis ya kita pilih termasuk mana. Di sini ada sekitar 4 tentang posisi kontrol guru. Nah, bila ada anak melanggar, jadi suara seorang guru itu nadanya suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot dan jari menunjuk dan mengkarding. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik berupa verbal. Misalnya ada yang terlambat, keliling misalnya lapangan atau push up 3 kali atau 5 kali. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah
memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang mendapat posisi penghukum akan berkata, nah ini biasa nih, termasuk saya menghukum nih. Patuhi aturan saya atau awas dengan nada mengancam. Kamu selalu salah. Nah, jadi siswa itu selalu menyalahkan. Selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Jadi menghukum, dibacanya supaya anak cerah, misalnya seperti itu ya. Jadi tidak melakukan perbuatan kesalahannya lagi. Nah, hasilnya, nah posisi penghukum itu memiliki hasil. Jadi hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam, mencarikan anuai salah satu tiga muridnya. Nah, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ya. Intinya dia masa dendam, dicarikan wae, kemudian tidak berani terhadap gurunya. Dia akan mencoret apa saja, misalnya motor atau mobil. Nah, kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Ya, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Ya? Jadi dengan nada memelas kamu apabila si siswa itu melakukan kesalahan. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah. Ya. Kemudian bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarah walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini posisi merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, menjadi teman. Nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata senyum dengan jenaka. Ya. Nah, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, jadi pendekatan. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun hasil positif. Di sini berupa hubungan baik yang terjalin dalam guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu demi bapak, atau ayo ingat tidak bantuan bapak, ya. Itu dalam teman guru menjadi akrab. Nah, untuk hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan posisi kontrol teman. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut, jadi mengandalkan guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, yaitu guru tersebut belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi perbedaan. Misalnya saya dengan guru itu teman, tapi guru-guru yang lain bisa saja sebagai hukum. Ya. Kemudian pemantau, nada suara, data, bahasa tubuh yang formal. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas berapa orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid.
sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Nah, kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Nah, jadi anak melanggar siap pemantau, jadi kamu udah tahu kan misalnya konsekuensinya tentang melanggar tata tertib, begitu. Dan hasil dari pemantau, murid memahami konsekuensinya. Nah, jadi tidak usah misalnya tali sepatu warna putih, berarti harus diganti dengan hitam itu untuk pramuka. Ya. Nah, yang harus dijalani karena telah melakukan salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Itu hasil dari pemantau. Nah, kemudian yang terakhir, manajer. Nah, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Ini posisi terakhir, manajer. Yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di dalam posisi teman maupun pemantau. Nah, jadi sudah masuk ke manajer. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi murid yang mereka mandiri bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, konsekuensi, namun dapat berkomunikasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, kembali keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Nah, jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, tentang posisi manajer. Dan hasilnya pada posisi manajer, maka seorang guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu menginginkan suara apabila menunjuk jari-jari ke murid, berkaca pinggang dan bersikap seolah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid atau bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mulai posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun posisi manajer, guru akan memberikan tanggung jawab murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan guru. Ya, itu tentang posisi kontrol. Nah, dalam menjalankan posisi kontrol seorang manajer, terlebih dahulu kita sobat suatu keyakinan kelas atau disebut kesepakatan kelas. Sebelum pembelajaran, misalnya kita dengan siswa membuat dan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Contohnya, masuk kelas tepat waktu, saling membantu, menghormati guru dan teman, menjaga kebersihan kelas, jangan ribut dan bercanda. Bila belajar dengan hati gembira, mengerjakan tugas tepat waktu dan berpakaian rapi. Nah, ini sudah saya jalankan. Ya. Jadi ketika masuk kita membuat keyakinan kelas dulu, misalnya wali kelas dengan murid, nanti ada kesepakatan kelas antara guru mapel dengan kelasnya. Ya. Nah, nanti ini hasilnya akan berdampak baik. Nah, kemudian dalam menjalankan posisi manajer, apabila seorang siswa melakukan kesalahan atau melanggar tata tertib, nah itu sebaiknya posisi manajer ini ya. Pertama, menggunakan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, sesudah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Yang contohnya tadi, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Terus kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa, gitu ya. Nah di sini kita akan melihat ya, ini pertemuan disiplin. Nah, ini kita akan melihat video posisi kontrol dulu itu seperti apa. Nah. Ini posisi 5 menit tadi saya jelaskan. Ini simulasinya. Selamat menyaksikan. Jadi nanti Bapak itu termasuk posisi kontrol benar. Dalam penetapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan. Jadi kalau nanti mau bisa pilih, kalau saya mau posisi kontrolnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Ryan Dawson dan Joseph Conrad. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi kontrol. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, Ini contoh studi kasusnya. dan menambahkan dua umum di skala dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum. Jadi belum apa-apa sudah marah-marah seorang dulu. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Jadi kita mau memberikan siswa pembelaan Apa sih kamu bilang terlambat? yang bukan pendapatnya. Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Suka selalu menghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mengundur. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan bukan dendam. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Apa Bu? Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus,
Naren. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu kedua bapak pasrah. Sekarang cepat, pas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi yang punya posisi teman. Ayo, Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Jadi posisinya jadi seolah-olah apa? ibu saya sudah membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kenapa ada sesuatu? Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biar saya kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana nanti lain kali biar gak terlambat lagi. Ini terus ibu berdiri berapa saat? Nanti tak Bisa Bu. Ya sudah sekarang bersolat, udah beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara asik akrab. Jadi suaranya sama, ya. Di kanan Guru dan akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dalam proses sempurna, maka ada faktor ketergantungan Jadi kalau Pak posisinya teman itu dia jadi merasa di ketergantungan. sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Selalu berposisi memantau. Bapak. Tadi Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nanti kita tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu. Ya. Baik Bu. Posisi memantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang lain posisi militer. Ini dulu tinggal pilih. Tadi Bu, Berita selamat pagi Naren. maaf Bu, saya lambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
selalu pada olahraga semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian komentar alam sebelumnya, ada orang yang kira-kira bisa bantu menyenangkannya? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Andre adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan kalian ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kalian agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik kalian, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang makna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahan dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Setelah melihat tayangan video itu kira-kira posisi mana? Nggak pasti cocok. Intinya semua pernah dilakukan. Pernah dilakukan, maupun pernah. Untuk penanggulangan siswa semuanya pernah dilakukan. Mungkin pas posisi manajer itu waktu Belum. terakhir kalinya. Belum tahu sebenarnya kita sudah melakukan mungkin, tapi secara tidak langsung tapi belum tahu apa itu. Ya. Nah, ini kita akan dimulai seketika restitusi yang tadi tentang menangani anak-anak yang merasa bersalah ya, yang melanggar tata tertib. Ya. Nah, jadi mulai tadi validitas, menanyakan validitasnya dan naikkan keyakinan kelas. Ini ada videonya. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Jadi penanganan siswa itu jadi posisi manajer penanganan siswa seperti ini. Jadi tidak menghukum tapi mengajak diskusi dan untuk bertanggung jawab siswa. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan gaya dosen, berlandaskan pada teori kontrol ilmu dosen. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog
yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah mengerti itu, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya menghasilkan ekonomi. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga institusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang tepat. Dan sisi yang ketiga adalah menanamkan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga institusi. Yang lama yang hari itu. Jadi ada ngobrol. Maka aku bisa tanya konflik, Pak. Ya aku marah Pak. Aku balik ke TDK bukan Pak. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dari besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang menurut bapak. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya cuma TDK Pak. Coba saya bukan dia dibanding yang lain. Oh begitu. Tapi kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iya lah, saya biasa aja Pak. Ya saya udah gini lah. Aku saya dikasih kasusnya. Ya banyak lah. Mempertahankan agar itu sesuatu yang itu betul. Untung kalau tidak berjalan lagi. Hanya menggunakan. Iya Pak. Itu saya bersabar dan saya menggunakan. Benar karena saya pasti udah jadi lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih menjadi para pemimpin. Nah, sekarang coba bertanya tadi. Tindakan kamu yang minta itu. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan Tuhan atau prinsip kamu? Enggak lah Pak. Tapi Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keyakinan Tuhan. Saya juga menjadi orang lain. Mungkin aku tuh saya jadi ngerti. Jadi tidak menikah lagi. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus tahu menghargai. Namun ada juga keyakinan yang tapi yang perlu kita hargai. Jadi kita tidak marah kan? Ya saya bisa berlaku. Mengajarkan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengajarkan diri berpikir memaafkan diri. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang bekerja. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Dan menjadi pelaku. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya jangan lah. Bangga dan sabar dan hati. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pilihkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Secara tidak langsung itu sebenarnya Pada sisi belum menstabilkan kemarin identitas menstabilkan identitas validasi tindakan yang sedang bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak tampak atau dengan diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka
bisa mengajukan pernyataan ini. Satu, membuat kesalahan sesuatu yang tidak. Dua, manusia tidak ada yang sempurna. Tiga, kita bisa memperbaiki kesalahan ini. Empat, saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang terbaik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, kalibrasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Diri akan kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku itu, mengenali dan mengakui kebutuhan itu dapat memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menonjolkan, sehingga dapat memberikan diri pada posisi positif. Satu, kamu bisa saja bertindak lebih beragam lagi dari ini. Dua, aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Tiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersama, kamu mempelajarinya. Selanjutnya, kita akan sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intuitif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka menjadi kepastian mengalihkan keyakinan dengan tindakan yang salah dan pemikiran yang telah bergeser kini menjadi orang yang lebih. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan-keyakinan yang diambil dulu. Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kita? Empat, kami menilai. Dalam menerapkan segitiga konstitusi, perlu memperhatikan beberapa hal. Satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan yang disepakati atau dipilih. Dua, kesediaan orang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahan. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan kesalahan. Empat, bisa, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Lima, waktu, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan kamu mulai melakukan usaha untuk memperbaiki kesalahan. Dari yang disitu bahwa segitiga konstitusi diharapkan diri dapat menempatkan posisinya sebagai mediator dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat diri menjadi bertanggung jawab dan mandiri. Nah, itu Bapak Guru, ini tidak memiliki ketiga tahapan dan segitiga restitusi bergantung pada dengan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berlebihan, bahkan bisa saja mencapai dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, misalkan dari kuat secara pribadi dapat menjawab sanggup agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berbeda. Salam dari Nadia, untuk Bapak Guru. Oke Bu, setelah melihat video dari ketiga kedua yaitu tentang posisi
fungsi kontrol guru, pertama membuat menghukum, membuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemandu dan terakhir manajer. Nah, mudah-mudahan untuk setelah menyaksikan presentasi dari saya dan video, mudah-mudahan kita menjadi guru, mengambil posisi guru sebagai manajer, walaupun melalui proses. Dan posisi manajer itu pertama menggunakan segitiga restitusi ketika ada menangani siswa yang bersalah, ya. Jadi untuk kasus misalnya memaki-maki siswa yang kemudian bercanda ketika belajar, itu kita bisa melakukan segitiga restitusi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mudah-mudahan presentasi saya ini dapat menjadi gambaran untuk menanyakan untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita dan menjadi menjadi bertanggung jawab dan mandiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu tahu kenapa kamu dipanggil sama Bapak? Nggak tahu Pak, kenapa emangnya? Bapak tadi dengar tamparan dari ketua kelas, katanya kamu marah-marah sama Tuhan. Iya Pak, benar. Emangnya kenapa? Karena Johan sering mencontek pekerjaan saya. Oh gitu ya, pasti kamu tidak terima ya kalau pekerjaan kamu dicontek. Nah terus apa yang kamu lakukan terhadap Tuhan? Saya marah-marah dan maki Johan. Oh iya sih, yang Bapak rasakan seperti itu bila yang mencontek pasti akan marah. Terus mengapa kamu marah-marah sama Tuhan? Karena saya kesal dengan selalu mencontek pekerjaan saya. Ya, nah nanti untuk kedepannya ya apa yang kamu harus lakukan ketika Tuhan mencontek? Saya harus lebih bersabar dan melaporkan kepada wali kelas. Nah itu kan untuk kamu marah-marah kan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Apa yang tidak sesuai dengan tindakan kelas kita? Saya marah-marah dan maki Johan karena tidak sesuai dengan tindakan keyakinan kelas kita, yaitu saling menghormati sama teman. Ya itu nanti kamu untuk kedepannya apabila ada yang kamu jangan marah-marah seperti itu. Jadi kamu harus seperti apa? Saya harus lebih bersabar dan melaporkan tindakan tersebut kepada wali kelas. Nah begitu ya. Nah, nanti untuk kedepan kita melaporkan saja. Ya udah kalau begitu silakan kamu kembali ke kelas. Baik Pak. Aisyah, tahu nggak kenapa kamu dipanggil sama Bapak? Tidak tahu Pak, ini kenapa? Tadi Bapak perhatikan kamu suka bercanda dengan teman kamu. Betul Pak. Emangnya kenapa? Ini suka meledek saya Pak. Iya, Bapak meledek apa? Menyebut nama orang tua Pak. Ya pasti Bapak juga tahu perasaan kamu bila diledek dan dipanggil orang tua. Terus apa yang kamu lakukan terhadap ini? Memukul Pak Iin Pak. Nah, itu kan kamu sudah berlebihan, seharusnya jangan memukul. Nah, terus keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghormati dan tidak berjasa KBM. Nah, itu kan kamu tahu misal keyakinan kelas kita, jadi satu tidak boleh bercanda dan itu harus menghormati atas keputusan. Nah, untuk kedepannya kamu akan seperti apa? Apa sudah tahu keyakinan kelas kita? Saya akan lebih sabar dan tidak bercanda saat KBM. Nah, ingat ya, nanti kamu kedepannya harus seperti itu, jangan mengulangi lagi. Oke, sekarang silakan kamu pergi ke kelas lagi. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Rahmawati. Saya sebagai pengajar matematik. Alhamdulillah tadi saya mendapatkan pencerahan dari guru penggerak di sekolah saya tentang kondisi anak
ternyata terdapat 5 kontrol terhadap penanganan siswa. Alhamdulillah dari 5 kontrol tersebut saya ternyata sudah pernah mengalami hal-hal tersebut dan sekarang saya mendapatkan pencerahan untuk itu. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau yang memberikan pencerahan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru mata pelajaran bahasa Inggris. Setelah mengikuti presentasi tentang budaya positif di sekolah, yang tadinya posisi kontrol saya sebagai guru penghukum, saya akan mencoba menerapkan posisi kontrol sebagai guru manajer agar anak bisa bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya, serta siswa menjadi lebih mandiri. Selamat pagi. Ya, untuk hari ini kita akan membuat tentang kesepakatan kelas, yaitu kesepakatan kelas itu tentang aturan atau tata tertib yang dibuat oleh guru dengan siswa atau murid ya. Jadi intinya jadi untuk kesepakatan ini akan menjadi suatu keyakinan kelas yang timbul dari hati ya. Nanti ada tata tertib ya, kesepakatan sama dengan tata tertib ya. Nah, kemudian tujuannya untuk apa? Dibuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi intinya nanti ada komunikasi antara guru dengan siswa ya. Nah, kemudian ada lagi ya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya, seperti itu. Nah, nanti Bapak akan bagikan ini, nanti kamu isi apa itu kesepakatan kelas. Contohnya misalnya tidak ribut di kelas, saling menghargai ya, sopan santun, menghormati guru, menghormati teman ya. Silakan tulis. Nanti Bapak akan seleksi ya, mana saja yang cocok. Jadi tidak semuanya di itu dan di papan ya. Contohnya misalnya membuang sampah pada tempatnya. Tulis satu saja, terserah bebas. Aturan kelas atau kesepakatan kelasnya sama dengan aturan kelas. Contohnya tadi kan sudah, misalnya masuk kelas tepat waktu, dan membuang sampah, menghormati orang tua, menghormati guru. Nanti kesepakatan kelas itu jadi berikut dengan keyakinan. So, silakan tulis satu saja, terserah bebas. Ya, nanti terlihatnya di depan. Seperti sama dengan aturan atau tata tertib kelas, misalkan 8F. Tidak boleh makan di dalam misalnya. Ada yang sudah? Stop, tempel sini. Tempel. Bagi yang sudah tempel.
Stop. Tempel. So, di sini beraturan. So. Laki-laki. Oke, tempel. Betul. Dibalik dong. Tulis dulu. Dibalik, ganti. Nah. Balik. Dibalik satu tulis dia nama tadi. So, dibalik so. Gimana, Pak? Oke. Ini hasil tulisan tentang kesepakatan kelas yang akan menjadi kegiatan kelas 8F. Ya. Jadi ada 34. Nanti Bapak akan menyortir dari yang sama. Oke, jangan berisik. Oke. Dari Bu. Oke. Tidak masuk. Tidak boleh makan. Tidak tidur di kelas. Menjaga kebersihan. Menjaga kelas. Dari Bu menjaga lingkungan dan sampah. Sama ini. Ya, jadi ada yang sama berapa? Jadikan satu. Nah. Nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sepuluh, 11. Ini data waktu sama. Oke, ada 10. Ya. Pertama berarti kalau jangan berisik di kelas itu apa?
bahasa itunya apa? Nah, ini ya. Pertama, tidak saling mengejek nama orang. Wah, sepakat ya. Kedua, jangan berisik atau ribut di kelas. Ketiga, jangan mencoret-coret dinding. Nah, dinding ini kelas chatnya sudah bagus. Kedua, tidak boleh saling tegur ketika berbuat salah. Berarti anu salah seperti kamu jawab. Selanjutnya datang ke sekolah tepat waktu atau ke kelas ya. Misalnya kalau waktu bel masuk. Tiga, dilarang membuang sampah sembarangan, apalagi disimpan. Nah, kemudian dilarang membawa HP ke kelas ya. Nah, kemudian menghormati guru dan teman. Ya. Selanjutnya dilarang tidur di kelas. Tidur di kelas baik itu ada guru ada tidak ada guru. Oke. Ada 10 poin. Itu menjadi keyakinan kelas 8. Nanti ini dipampang. Lupa di coret lagi. Ya. Sepakat. Benar. Oke. Kalau sepakat, kamu nanti barisan ini dulu langsung tanda tangan tentang keyakinan kelas kita. Dimulai saja. Tanda tangan. Oke. Lama. No. Boleh 1. Jadi supaya sepakat, kalau sudah ditandatangan berarti sepakat ya. Jadi keyakinan itu harus dilaksanakan dengan baik-baik. Tuh, langsung. Ya. Terus, maju. Pinjam ya, enak. Tanda tangan. Terus, lebih. Lanjut. Sok dua-dua. Ke belakang tadi ya. Buan jeung si eta mah pikir. So elang. Oh, mah pikir. Lanjut. So, nanti.
Ya. Lanjut, belakang. Lanjut. Tuh, buka jalan. Ya. Jess. Lanjut. Belakang. Perempuan. Oh, boleh. 14. Stop lah.
Sudah? Ya. Oke. Oke, masa keyakinan kelas sudah dibuat bersama-sama. Jadi tinggal kita melaksanakan secara dengan hati yang ikhlas ya. Jadi yang tadi sudah saya mulai cek, kita berisi di dalam coret, kita boleh saling duduk dan singkat waktu dalam membuang sampah sembarangan, dalam membawa HP, yang memberi guru dan siswa, jangan tidur di kelas. Nah, ini sudah ada kesepakatan perjanjian, sudah ditandatangani. Berarti terakhir Bapak sebagai wali kelas menandatangani. Siap dilaksanakan? Ya. Dengan hati yang ikhlas. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Sufranan dari kelas 8F. Dengan keyakinan kelas belajar lebih jadi nyaman dan asik. Saya Dewa Nanda dari kelas 8F. Dengan membuat keyakinan kelas belajar lebih menyenangkan sehingga hasil belajar saya meningkat. Karena kami saya yakin saya kelas 8F. Dengan membuat keyakinan kelas saya lebih semangat dalam belajar.